Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman kelas filsafat pendidikan Islam, alhamdulillah wa syukurillah, semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran dalam menjalankan setiap aktivitas kita. Mari kita mulai perkuliahan hari ini dengan bersama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, aksiologi dan pendidikan. Aksiologi sendiri merupakan trilogi atau bagian dari tiga kajian filsafat. Tiga kajian utama filsafat yaitu metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Metafisika sedikit mengulang membahas tentang hakikat realitas. Kemudian epistemologi membahas tentang pengetahuan yang fokus pada sumber pengetahuan. Kemudian keabsahan atau teori kebenaran yang terkait dengan pengetahuan. Nah, untuk aksiologi itu terkait dengan kegunaan atau manfaat suatu objek atau subjek, atau kaitannya di sini adalah kegunaan dari suatu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu akan menjadi bermanfaat atau tidak bermanfaat. Seperti apa kriterianya gitu. Nanti akan kita bahas tentang itu. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu tentang urgensi dari sebuah tujuan. Jadi tujuan atau manfaat atau kegunaan itu penting atau tidak. Gitu. Baik, dalam sejarah umat manusia, ilmu itu mempunyai kontribusi yang bisa dibilang tidak kecil, sangat besar sekali. Kita bisa merasakan nikmat sehat. Kita bisa mendapatkan obat-obat kesehatan. Kita bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas kesehatan. Kita bisa berjalan dengan mudah dari rumah ke kampus, ke sekolah dengan menggunakan motor atau menggunakan aplikasi ojek online misalkan, atau menggunakan transportasi yang lain. Atau kita bisa berkomunikasi dengan mudah dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita yang sedang tidak dalam satu tempat, atau dengan teman-teman kita. Kita bisa membuat konten yang bisa dilihat oleh orang-orang yang bahkan tidak kenal dengan kita, dan seterusnya. Itu semua merupakan kontribusi dari ilmu pengetahuan. Nah, di sini bisa dibilang bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu mempunyai tujuan adalah untuk memberikan atau untuk memudahkan manusia mencapai tujuan hidupnya. Gitu. Jadi misalkan kita sebagai seorang pedagang, tujuan kita sebagai pedagang itu apa? Ya mendapatkan profit, mendapatkan keuntungan dari dagangan kita, dari apa yang kita jual. Gitu. Nah, untuk memudahkan itu, seorang pedagang pada era sekarang itu tentu membutuhkan teknologi yang bisa membantu dia itu memasarkan barang-barang dagangannya. Misalkan melalui marketplace atau melalui media sosial yang itu tidak lepas dari media teknologi. Media teknologi itu muncul karena adanya ilmu pengetahuan. Atau dulu wabah campak, cacar, flu bahkan yang sekarang mungkin kita menghadapinya itu biasa-biasa saja. Itu merupakan penyakit-penyakit yang bisa disebut sebagai pandemi pada saat itu. Pada saat belum ditemukan vaksin cacar, vaksin campak, atau vaksin flu gitu ya. Kita ketika masih bayi itu masih kecil itu mendapatkan beberapa suntikan vaksin. Agar apa? Ya agar tidak terkena atau tidak terdampak pada virus-virus yang pada masa dulu sebelum adanya ditemukannya vaksin itu merupakan bagian dari pandemi atau merupakan sebuah pandemi. Seperti COVID-19 yang sekarang masih berjalan ini. Nah, jadi dari situ kemudian ilmu pengetahuan itu mempunyai kegunaan untuk memudahkan manusia mencapai tujuan hidupnya.
Jadi hakikat utama dari ilmu itu adalah membantu manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Nah, akan tetapi rusaknya peradaban, rusaknya kebudayaan, rusaknya lingkungan itu juga bisa dibilang tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak sesuai tadi, maksud utama tadi untuk membantu manusia meraih tujuan utama. Jadi pengetahuan tentang atom misalkan, atau pengetahuan tentang bakteri, tentang kuman misalkan, itu memang memunculkan sesuatu yang positif di kalangan umat manusia. Jadi pengetahuan tentang kuman, tentang bakteri itu kemudian berimplikasi pada munculnya hand sanitizer misalkan, munculnya sabun, munculnya vaksin dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi pengetahuan tentang kuman, tentang bakteri itu juga memunculkan tentang bom yang berisi bom biologis yang jadi ketika dijatuhkan tidak hanya ledakan saja yang terjadi, tapi efek dari itu kemudian menyebarkan kuman, menyebarkan virus, menyebarkan bakteri yang berasal dari kajian pengetahuan tentang kuman tadi, atau kajian tentang atom yang bisa dijadikan sebagai alat alat untuk membantu medis gitu ya, atau untuk sebagai sumber teknologi. Tapi pada satu sisi atom juga bisa digunakan untuk menciptakan bom atom yang menimbulkan kerusakan yang luar biasa parah dan seterusnya. Ya, jadi di sini dari dua pembahasan ini tadi, kontribusi ilmu pengetahuan gitu ya, itu mempunyai dua tujuan. Yang pertama adalah bertujuan untuk membantu manusia untuk mendapatkan tujuan hidupnya. Yang kedua adalah menghalangi manusia, gitu ya, menghalangi manusia dari untuk mendapatkan tujuan hidupnya karena adanya tujuan lain. Gitu ya. Nah, tujuan lain ini, gitu ya, itu terdapat di poin nomor 2 bahwa ilmu itu menciptakan tujuan hidup tersendiri. Gitu. Nah, ketika sebuah ilmu itu sudah menciptakan tujuan hidup tersendiri, maka tujuan utama hidup manusia itu kemudian digantikan dengan tujuan hidup yang digariskan oleh ilmu itu. Jadi tujuan utama dari pengetahuan tentang atom itu adalah bagaimana atom itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia, untuk membantu tujuan hidup manusia. Akan tetapi ketika atom itu sudah beralih posisi menjadi senjata pemusnah massal, maka atom itu akan menciptakan tujuan hidup sendiri bagi manusia. Yang awalnya manusia itu ingin hidup berdampingan, ingin hidup normal, ingin hidup layak dengan manusia yang lain, ketika muncul pengetahuan tentang atom yang diwujudkan dalam bentuk senjata pemusnah massal, maka dari situ kemudian orientasi hidup manusia itu menjadi berubah. Nah, jadi di sini ilmu pengetahuan itu membantu tujuan hidup manusia dan dalam banyak kasus juga menciptakan tujuan hidup sendiri. Kita bisa melihat bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini, dalam satu contoh perkembangan media sosial gitu ya, itu kemudian memunculkan tujuan hidup baru. Yang tujuan hidup ini awalnya itu tidak ada. Pada tahun 2010 mungkin tidak ada tujuan hidup yang berdasarkan perkembangan media sosial, yang berdasarkan dari perkembangan teknologi informasi. Nah, tahun 2010 itu, tahun 2010 ke bawah itu yang namanya gadget itu masih bisa dibilang terbatas. Belum seperti saat ini yang perkembangannya sangat masif. Nah, maka tujuan hidup dengan adanya ilmu tentang teknologi informasi itu pada saat ini itu kemudian menciptakan atau memunculkan tujuan hidup baru yang sebelumnya itu tidak ada. Nah, jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh manusia
itu merupakan salah satu kajian pokok yang harus kita manusia perhatikan gitu ya, ketika kita itu ingin menggunakan suatu temuan atau suatu bahasan atau suatu kajian gitu. Nah, tujuan berorientasi pada hakikat dan proses pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini jadi dari membantu tujuan hidup manusia tadi itu, tujuan yang utama dari ilmu pengetahuan itu pada intinya itu adalah untuk menemukan hakikat dan proses pengembangan ilmu pengetahuan. Hakikat ilmu pengetahuan dan proses pengembangannya. Jadi dari situ nanti setelah hakikatnya ditemukan, misalkan kajian biologi tentang makhluk hidup gitu ya, tentang makhluk hidup. Hakikatnya ketika sudah ditemukan, kemudian juga sudah membahas tentang proses pengembangan keilmuannya, maka muncul rumpun-rumpun ilmu biologi yang lain gitu, yang masih terkait dengan biologi. Nah, itu tujuan dari ilmu pengetahuan. Nah, dari sini teman-teman kira-kira bisa memahami bahwa ternyata tujuan itu bukan sesuatu yang bisa disepelekan. Jadi tujuan hidup manusia yang terkait dengan ilmu pengetahuan atau posisi ilmu dengan tujuan hidup manusia itu ternyata saling terkait. Nah, definisi aksiologi sendiri secara bahasa itu berasal dari bahasa Yunani, aksios yang artinya manfaat dan logos yang artinya ajaran atau kata. Secara etimologi, aksios sering disepakati sebagai nilai, kemudian logos sebagai teori. Jadi secara bahasa, aksiologi itu teori tentang nilai. Sedangkan secara istilah, aksiologi merupakan teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Jadi kegunaan dari pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang merupakan bagian dari pengetahuan yang diperoleh itu untuk apa? Nah, kegunaan itu berasal dari studi tentang hakikat dari nilai-nilai etika dan estetika. Misalkan apa yang baik atau bagus, apa yang jujur atau curang, apa yang adil dan tidak adil, apa yang indah dan tidak indah. Nah, kajian-kajian tentang itu tadi itu kemudian digunakan untuk merumuskan kegunaan dari suatu pengetahuan. Pengetahuan tentang jenis tulisan gitu ya, jenis tulisan yang baik. Nah, itu digunakan untuk menulis artikel, menulis karya ilmiah atau menulis PowerPoint yang bisa dilihat oleh orang lain dengan baik, bisa dibaca, bisa dipahami, menarik di mata, tidak membosankan dan seterusnya. Jadi dari kajian tentang tulisan tadi itu kemudian memunculkan tulisan-tulisan yang menarik secara seni, tidak membosankan dan seterusnya. Nah, aksiologi bisa juga diartikan sebagai studi untuk menguji dan mengintegrasikan semua nilai dalam kehidupan manusia dan menjaganya dan membinanya dalam kepribadian manusia. Jadi studi untuk menguji dan mengintegrasikan nilai. Nilai-nilai yang tadi sudah ada di atasnya itu, jadi definisi tentang apa yang baik atau bagus, apa yang jujur atau curang, apa yang adil atau tidak adil, apa yang indah atau tidak indah, begitu ya. Itu kemudian diuji oleh kita manusia secara filosofis dengan menggunakan konsep-konsep filsafat yang kemarin sudah kita bahas, menggunakan aktivitas, menggunakan sikap, menggunakan sistem berpikir filsafat gitu ya, tentang definisi baik, tentang definisi bagus, tentang definisi tidak baik, tentang definisi jujur, tentang definisi curang. Itu kemudian kita uji. Nah, hasil dari ujian itu kemudian kita integrasikan dalam kehidupan manusia, dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk pelatihan dan seterusnya. Nah, apa sih kaitan manusia dan nilai itu kemudian nilai itu menjadi penting dalam diri umat manusia gitu ya. Karena secara kodrati kita manusia itu selalu mempunyai pertimbangan etis dan tidak etis. Kita selalu berkaitan langsung dengan
apakah sesuatu itu baik atau tidak baik. Jadi teman-teman bisa merenungkan sendiri ketika bangun dari tidur tadi sampai jam sekian, itu pasti teman-teman akan mempertimbangkan tentang etis dan estetis ini. Misalkan ketika mandi, atau ketika memakai baju. Pasti teman-teman akan memiliki pertimbangan baju mana yang saya pilih yang menurut saya itu cocok untuk saya pakai hari ini. Outfit apa yang akan saya pakai hari ini ketika saya bertemu dengan teman saya, bertemu dengan circle saya, atau minyak wangi apa yang harus saya gunakan hari ini untuk bertemu dengan gebetan saya, misalkan bertemu dengan dosen saya, bertemu dengan kiai saya ketika mengaji dan lain sebagainya. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Atau ketika bangun tidur kemudian teman-teman pasti akan mempunyai pertimbangan bahwa oh iya, saya belum sholat subuh, saya sholat subuh karena itu baik. Artinya ketika tidak sholat subuh maka menjadi tidak baik. Oh iya, saya mau kuliah, saya mandi karena mandi itu baik. Artinya apa? Ketika tidak mandi maka tidak baik. Nah, jadi pertimbangan etis dan estetis ini sudah diinstal oleh Tuhan kepada setiap manusia ketika dilahirkan dunia. Nah, pertimbangan inilah yang akan selalu menyertai kehidupan manusia dalam setiap detik maupun jamnya. Kemudian perilaku manusia mempunyai nilai dan tidak bebas dari penilaian. Seperti tadi yang sudah saya singgung, saya contohkan tadi itu ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia itu pasti mempunyai nilai. Nilainya itu ya tadi, apakah baik dan tidak, bagus dan tidak, apakah itu jujur, apakah itu curang, apakah itu adil, apakah itu indah, apakah itu bagus, dan seterusnya. Jadi pasti mempunyai nilai dan tidak bebas dari penilaian. Apa yang kita lakukan itu akan selalu dinilai oleh orang lain. Apalagi dalam proses pendidikan gitu ya. Tentu setiap apa yang dilakukan oleh murid, oleh siswa itu pasti akan dinilai oleh gurunya, oleh pendidiknya. Makanya ada kategori penilaian afektif, psikomotorik, kemudian kognitif gitu ya. Bahkan sampai perilaku, bagian dari afektif itu tidak lepas dari penilaian seorang pendidik. Jadi apa yang dilakukan muridnya, siswanya, peserta didiknya, baik ketika berbicara, ketika berjalan di depan guru, ketika bergaul dengan teman-temannya, ketika bertemu dengan gurunya, gitu ya, itu akan menjadi aspek yang dinilai oleh gurunya tersebut. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa yang kita lakukan itu tidak bebas nilai, pasti selalu ada nilainya dan tidak bebas dari penilaian orang lain. Kemudian hasrat untuk merealisasikan nilai dan memberikan penilaian. Nah, kita sebagai manusia itu pasti selalu mempunyai rasa untuk menilai sesuatu yang kita lihat, yang kita temukan. Kita ngopi gitu misalkan, wah kopinya enak. Jadi kita memberikan kopi yang kita minum itu penilaian, wah kopinya enak. Berarti baristanya itu profesional. Nah, jadi dari ngopi itu kita memberikan penilaian kopinya enak, kemudian memberikan penilaian bahwa baristanya itu profesional. Kita juga ingin merealisasikan nilai. Tentu teman-teman sebagai calon pendidik gitu ya, pasti akan punya keinginan untuk bagaimana nilai yang saya yakini sebagai nilai yang benar itu bisa dipahami orang lain atau bisa juga dilakukan oleh orang lain. Nah, teman-teman nanti ketika sudah menjadi pendidik tentu akan menanamkan kepada peserta didik nilai-nilai yang baik itu apa, nilai-nilai yang benar itu apa. Itu menanamkannya. Atau kita merealisasikan nilai kepada diri kita sendiri sebagai individu yang bernilai tadi itu. Jadi merealisasikan dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk perilaku yang kita wujudkan. Tadi saya mencontohkan sholat itu ya. Berarti kita merealisasikan nilai bahwa sholat itu baik. Kita mandi, kita merealisasikan nilai bahwa mandi itu baik. Dan lain sebagainya. Norma-norma yang menjadi landasan hidup manusia, jadi nilai itu berarti norma yang menjadi landasan hidup manusia. Norma ini bisa norma yang sifatnya berasal dari wahyu, norma yang berasal dari institusi tertentu,
atau norma yang berasal dari kesepakatan sekelompok orang, misalkan dari keluarga, norma yang disepakati dalam sebuah keluarga, dalam masyarakat, atau norma yang dikeluarkan oleh sekolah, oleh negara, dan seterusnya. Dan yang terakhir, kebutuhan terhadap seni yang memberikan kenyamanan jasmani dan rohani manusia. Jadi dari sini kemudian manusia dan nilai itu tidak bisa dipisahkan. Jadi antara manusia dan nilai, setelah sedikit pembahasan ini, saya yakin teman-teman bisa menarik kesimpulan bahwa kita sebagai manusia itu tidak bisa lepas dari nilai. Kita tentu tidak bisa membayangkan kalau manusia itu kemudian menjadi makhluk yang tidak bernilai sama sekali. Apa bedanya kita dengan perilaku-perilaku hewan itu yang tidak ada nilainya sama sekali. Nah, dimensi estetika itu ada dua, yaitu etika dan estetika. Etika itu kajian tentang nilai perbuatan manusia, jadi lebih lekat pada perbuatan manusia yang terkait dengan kesusilaan manusia. Nah, jadi dari sini itu tidak terkait dengan benda atau objek yang dibuat oleh manusia, tidak. Tapi lebih fokus pada bagaimana manusia itu berperilaku, yaitu etika. Sedangkan estetika itu lebih fokus pada sesuatu yang dimunculkan manusia. Sesuatu yang dimunculkan manusia, misalkan terkait dengan bentuk rambut, terkait dengan pakaian, terkait dengan hasil kesenian, gitu ya. Atau terkait dengan penataan rumah, penataan sekolah, penataan kelas, dan seterusnya. Jadi itu estetika. Sedangkan bentuk nilai sendiri itu yang pertama adalah abstrak, atau nilai itu sifatnya bukan tidak konkret ya, bukan tidak konkret, tapi debatable, atau antara satu individu dengan individu yang lain itu bisa jadi tidak sepakat dengan itu. Misalkan definisi tentang baik atau definisi tentang bagus gitu ya. Antara saya dengan teman-teman mungkin akan mengartikan bagus dan baik itu berbeda. Atau definisi tentang riya gitu misalkan, pamer gitu. Bisa jadi antara saya dengan teman-teman atau teman-teman dengan teman-teman itu akan mendefinisikan riya secara berbeda. Nah, itu abstrak. Kemudian konkret. Konkret di situ berarti nilai itu sudah mempunyai indikator tertentu. Maksudnya apa? Ya contohnya seperti IPK atau nilai UTS UAS gitu ya. Itu sudah ada indikatornya. Jadi itu konkret. Intervalnya mungkin antara 1 sampai 10 atau A sampai D atau 1 sampai 4 misalkan. Itu konkret. Dan yang terakhir adalah nilai bermakna sebagai kata kerja. Jadi memberikan penilaian, menilai, atau bisa diartikan menilai. Nah, di sini bentuk-bentuk nilai itu seperti itu. Jadi ada yang abstrak, yang tidak konkret, artinya bukan tidak konkret dalam artian tidak bisa dipahami, maksudnya itu masih debatable. Kemudian konkret karena sudah ada indikator tertentu dan berbentuk kata kerja, yaitu fungsinya untuk menilai, untuk memberikan penilaian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang etika. Jadi paradigma etika itu yang pertama adalah bahwa moral atau akhlak atau norma itu menghendaki manusia untuk berperilaku baik sebagaimana yang diajarkan atau ditetapkan. Baik, di sini saya beri tanda koma, tanda apostrof gitu ya. Karena memang tadi seperti yang sudah kita singgung bahwa definisi tentang baik itu antara satu orang dengan orang yang lain bisa jadi berbeda. Atau satu institusi dengan institusi yang lain itu bisa jadi berbeda. Makanya di sini menghendaki manusia berperilaku baik sebagaimana yang diajarkan atau ditetapkan gitu. Contohnya apa? Contohnya ya kita mengajarkan bahwa menghormati guru dengan mencium tangan guru, dengan cara mencium tangan guru itu sesuatu yang baik. Tapi bisa jadi menghormati guru dengan mencium tangan guru di Amerika Serikat itu bukan sesuatu yang baik. Atau
Kalau di pesantren itu selalu diajarkan bahwa menata sandal guru ketika guru melepas sandalnya itu adalah sesuatu yang baik. Tapi bisa jadi di Inggris itu bukan sesuatu yang baik, itu sesuatu yang sia-sia. Misalkan, ya ini kan contoh saja. Jadi dari sini kategori baik itu tergantung dengan siapa yang merumuskan, institusi mana yang merumuskan. Walaupun pada faktanya ada definisi baik yang disepakati oleh banyak orang. Misalkan bahwa memberi kepada orang lain itu sesuatu yang baik, memberi kepada orang yang kekurangan itu sesuatu yang baik, atau merawat anak itu sesuatu yang baik, atau memberi kasih sayang kepada istri itu sesuatu yang baik. Ini definisi baik yang disepakati oleh banyak orang. Kemudian etika menghendaki manusia melaksanakan perilaku baik itu secara sadar dan paham. Jadi tidak hanya perilaku baiknya itu bukan karena takut dihukum atau takut dengan konsekuensi hukuman ketika tidak berperilaku baik, tapi perilaku baiknya itu dilakukan secara sadar dan paham. Sadar dan pahamnya apa? Sadar dan paham apa yang dilakukan. Sadar dan paham sumber perbuatan atau perilaku, maksudnya sumber dari perbuatan atau perilakunya itu dari mana? Apakah dari aturan sekolah? Apakah dari aturan negara? Apakah dari kitab suci? Kemudian paham, sadar dan paham alasan pelaksanaan atas perilaku tersebut. Dan yang terakhir, sadar dan paham konsekuensi logis dari perilaku yang dilaksanakan. Jadi paradigma etika itu seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar, wah saya takut kalau tidak berhenti di lampu merah nanti ditilang polisi, bukan. Kajian etika itu ada dua, kajian deskriptif dan kajian normatif. Kajian deskriptif itu adalah analisis kritis tentang sikap dan perilaku manusia dan nilai apa yang ingin dicapai dalam hidup ini. Gitu ya. Jadi analisis kritis tentang sikap dan perilaku manusia dan apa yang ingin dicapai dalam hidup ini. Itu etika deskriptif. Nah, etika deskriptif itu bisa kita lihat indikatornya. Yang pertama adalah perilaku apa adanya, atau perilaku yang terjadi pada situasi realitas yang membudaya. Nah, ini sifatnya kajian, perilaku apa adanya. Perilaku yang terjadi pada suatu realitas yang membudaya. Ini kan sifatnya itu kajian, bukan sesuatu yang sifatnya konkret tadi. Bukan sesuatu yang sudah disepakati oleh orang lain yang berbeda dengan kita, yang bisa jadi menganggap sesuatu itu tidak baik. Misalkan seperti apa? Misalkan seperti tradisi di Bali, saya tidak tahu nama tradisinya apa, tapi setahu saya itu ada laki-laki perempuan yang masih masih muda, umurnya di atas remaja begitu. Kemudian saling kejar-kejaran untuk mencium lawan jenisnya. Jadi bukan pasangan, bukan suami istri, tapi kemudian di tradisi itu mereka berkumpul di satu tempat, kemudian laki-lakinya itu mengejar perempuan, kemudian mencium perempuan yang berhasil ditangkap. Nah, itu bagi orang Bali itu sesuatu yang baik, karena sesuai dengan budaya mereka, dengan tradisi mereka. Tapi menurut orang Jawa misalkan, itu sesuatu yang tidak baik gitu ya. Menurut orang Jawa, saya tidak mencontohkan menurut orang Islam ya. Menurut orang Jawa itu sesuatu yang tidak baik karena tidak ada tradisi di Jawa itu mengumbar kemesraan antara pasangan di tempat umum, apalagi bukan pasangan. Jadi saya belum menemukan tradisi seperti itu di Jawa. Tapi bagi orang Bali itu baik, walaupun menurut orang Jawa itu tidak baik. Apa ukuran baik dan buruk bagi suatu tindakan? Nah, ini juga masih kajian. Jadi yang bisa diindikator dari baik atau buruk itu apa? Nah, itu masih debatable, sifatnya masih abstrak. Kemudian, benarkah nilai-nilai itu bersifat absolut?
ataukah relatif? Apakah nilai itu bersifat mutlak, tidak bisa diganggu gugat, atau relatif menyesuaikan dengan kondisi, menyesuaikan dengan kultur atau budaya masyarakat setempat? Apakah nilai itu berlaku universal atau lokalitas saja? Apakah nilai membantu orang yang sedang kesusahan itu hanya berlaku lokalitas di Indonesia, atau seluruh dunia juga menganggap bahwa nilai itu memberi sesuatu kepada orang yang kesusahan itu sebagai sesuatu yang baik? Dan yang terakhir, sanksi atau konsekuensi atas pelanggaran-pelanggaran nilai tersebut. Nah, ini etika deskriptif yang membutuhkan kajian yang mendalam tanpa adanya upaya penilaian. Jadi dalam etika deskriptif ini, kita manusia itu kemudian memposisikan diri itu sebagai pengkaji etika, bukan pelaksana etika. Kalau pelaksana etika berarti itu masuk etika normatif. Nah, dalam etika deskriptif ini, manusia itu berusaha merumuskan atau membaca etika yang dilakukan oleh seorang manusia atau kelompok. Kemudian tidak memberikan penilaian apakah itu baik dan tidak baik, apakah itu buruk dan tidak buruk, apakah itu bagus dan tidak bagus, apakah itu indah dan tidak indah, gitu ya. Jadi hanya sekedar mengkaji secara mendalam. Nah, sedangkan etika normatif itu adalah keinginan manusia untuk merealisasikan, untuk menetapkan, untuk memutuskan sikap maupun perilaku yang ideal yang seharusnya dimiliki dan dijalankan oleh manusia. Nah, dari perilaku yang dimiliki dan dijalankan itu kemudian manusia berharap bahwa nilai itu kemudian bisa dilaksanakan oleh generasi penerusnya, atau dilaksanakan oleh orang-orang yang ada di sekitar lingkungannya, itu di sekitarnya, itu namanya etika normatif. Kemudian paradigma yang selanjutnya tentang estetika sudah. Estetika itu tidak mempunyai standar atau rumusan yang baku. Jadi abstraknya etika itu bisa dibilang masih belum seabstrak estetika. Jadi abstraknya estetika itu bisa dibilang lebih individual daripada abstraknya etika. Jadi tidak ada standar atau rumusan tertentu, walaupun kesepakatan estetis dalam kehidupan manusia itu tetap bisa ditemukan, gitu ya. Tetap bisa ditemukan. Jadi misalkan ruang kelas yang bagus itu adalah ruang kelas yang cerah misalkan, atau penggunaan tulisan yang tidak menyakitkan mata itu adalah selain warna merah. Itu mungkin masih disepakati oleh banyak golongan, banyak umat manusia, banyak manusia. Akan tetapi tetap bahwa rumusan-rumusan estetis itu lebih abstrak dibandingkan rumusan etika. Kemudian kajian estetika akan menghasilkan penilaian yang indah dan tidak indah. Memang fokus dari estetika itu adalah indah dan tidak indah itu. Atau kita kadang nyebutnya, wah nyeni sekali, berseni sekali. Itu artinya kita menyebutnya itu wah indah sekali. Memang kajian estetika itu fokusnya pada dua nilai itu, indah atau tidak indah. Nah, nilai indah dan tidak indah bergantung kepada kesepakatan umum suatu masyarakat. Nah, ini sama seperti etika tadi. Jadi ketika suatu nilai di suatu masyarakat itu dianggap baik, maka nilai tersebut di komunitas tersebut atau di masyarakat tersebut itu sesuatu yang baik. Dan ini belum tentu masyarakat yang lain menganggap bahwa nilai ini itu baik. Termasuk indah dan tidak indah. Indah dalam konsep suatu masyarakat bisa jadi indah itu bermakna sederhana gitu. Tapi di masyarakat yang lain bisa jadi berbeda. Nah, keindahan itu meliputi jasmani dan rohani. Jadi tidak hanya sekedar jasmani, tapi keindahan itu memunculkan efek pada kehidupan rohani manusia. Jadi misalkan tentang
penataan kelas gitu ya. Jadi tidak hanya kelas itu ditata sedemikian rupa yang kemudian memberikan efek keindahan, kepuasan rohani gitu ya. Tapi juga harus berimplikasi pada jasmani. Misalkan apa? Ya kursi yang dipakai itu menyehatkan, tidak menimbulkan sakit punggung, tidak menimbulkan pegel-pegel dan lain sebagainya. Nah, ini sekedar contoh keindahan. Standar keindahan menurut Plato itu perpaduan antara proposisi, keharmonisan, dan kesatuan. Itu kemudian bisa menghasilkan keindahan. Atau contoh dari Aristoteles, adanya aturan-aturan, kesimetrisan, dan keberadaan. Nah, ini standar keindahan. Selanjutnya, etika dan estetika sudah, kita membahas tentang etika dan pendidikan. Apakah etika dan pendidikan itu terkait gitu ya? Apakah ada etika dalam pendidikan? Ada. Jadi tekad manusia untuk menemukan, mempertahankan, dan mengajarkan kebenaran moral itu kemudian berimplikasi pada praktik pendidikan yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi saya yakin teman-teman dulu ketika sekolah atau sekarang ketika kuliah itu seringkali mendapatkan pembelajaran akhlak atau moral oleh gurunya atau oleh pendidiknya. Nah, proses penanaman akhlak, pembelajaran akhlak, moral itu tidak lepas dari kodrat manusia tadi sebagai makhluk yang selalu mempertimbangkan nilai etis dan estetis. Pertimbangan itu yang kemudian membuat manusia itu ingin pertimbangan etis dan estetisnya itu bisa dilaksanakan dan dipahami oleh orang lain. Nah, untuk itu, untuk memunculkan temuan, mempertahankan dan mengajarkan kebenaran moral itu manusia membutuhkan keberanian moral. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain guru di sekolah. Guru itu mempunyai keberanian moral bahwa moral yang disepakati bersama itu harus diajarkan kepada siswa. Yang itu berbeda dengan orang-orang yang tidak berprofesi sebagai guru yang mungkin bisa jadi keberanian moralnya itu tidak seperti seorang guru. Dan yang terakhir, perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi itu membutuhkan kendali moral, dan ini saya yakin kita semua sudah paham tentang itu. Jadi tanpa adanya iptek, kita tidak bisa tanpa adanya kendali moral atas iptek, kita tidak bisa membayangkan bagaimana mengerikannya efek dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti bisa kita contohkan misalkan adanya perdagangan organ manusia, adanya pencangkokan tubuh manusia, adanya temuan obat bius, adanya temuan alkohol dan lain sebagainya. Itu ketika tidak dilandasi dengan etika atau moral, bisa jadi temuan-temuan itu akan membahayakan hidup manusia. Temuan teknologi tentang bagaimana mengolah pohon itu kemudian menghasilkan mesin-mesin pengolah pohon yang dalam sehari itu bisa menebang ratusan pohon. Ketika tidak dilandasi dengan etika atau moral, bisa jadi pohon di seluruh dunia itu sudah habis sekarang. Walaupun memang masih terjadi pembalakan liar sampai hari ini. Nah, kendali moral itu sesuai dengan perspektif yang mengikut sertakan kepentingan masing-masing pihak yang terkait dengan pendidikan, yaitu pendidik, peserta didik, masyarakat, dan pemerintah. Nah, kemudian kaitan etika dengan pendidikan selanjutnya itu adalah mewujudkan kondisi mental moral dan spiritual religius, khususnya untuk pendidikan Islam ya, menjadi target arah pengembangan sistem pendidikan. Jadi dengan adanya pembelajaran etika dalam pelaksanaan dalam praktik pendidikan, itu kita sebagai pendidik, sekolah sebagai lembaga itu ingin mewujudkan kondisi mental moral, bukan sebagai kontra dari sebaliknya kondisi tidak bermental dan tidak bermoral, dan juga mewujudkan kondisi spiritual religius itu. Jadi kondisi spiritual yang menganut pada keyakinan atau kepercayaan tertentu. Jadi tidak hanya sekedar spiritual, tapi spiritual yang menganut pada agama atau kepercayaan tertentu.
Yaitu yang ingin diwujudkan oleh sekolah sebagai kebalikan dari kondisi tidak bermental, kondisi tidak bermoral, kondisi tidak beragama. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pendidikan merupakan proses pengarahan perkembangan kehidupan dan keberagamaan ke arah kehidupan yang ideal sesuai dengan kultur sosio-budaya masing-masing peserta didik atau masing-masing manusia gitu. Jadi memang pendidikan ini mengarahkan kepada perkembangan kehidupan dan keberagamaan terkait dengan pendidikan Islam ya, kehidupan dan keberagamaan yang ideal menurut suatu masyarakat, menurut suatu lembaga, suatu institusi. Nah, sedangkan kaitan estetika dan pendidikan, gitu ya. Jadi kajian estetika yang menyangkut ruang lingkup, nilai, pengalaman, perilaku, dan seterusnya itu memang tidak lepas dari proses pengalaman hidup manusia, gitu ya. Jadi kebutuhan manusia akan seni, kebutuhan manusia akan seni, penilaian manusia tentang konsep apa itu indah dan tidak indah, gitu ya, itu tidak lepas dari pengalaman hidup manusia. Tentu kita akan nyaman ketika rumah kita itu tidak panas. Bagaimana caranya rumah tidak panas? Oh, diberi taman. Bagaimana konsep taman yang baik? Oh, taman yang baik itu seperti ini, taman yang indah itu seperti ini, dan seterusnya. Tentu kita akan nyaman ketika kamar mandi kita itu bersih, wangi, terang, tidak gelap, tidak kumuh gitu. Bagaimana cara agar kamar mandi itu tidak kumuh? Oh, arsitekturnya itu seperti ini. Oh, desainnya seperti ini, desain interiornya seperti ini. Bagaimana kita itu betah untuk belajar di kamar, untuk mengerjakan tugas, makalah. Apa yang harus kita lakukan? Oh, pencahayaannya harus baik. Bagaimana cara pencahayaan itu baik? Oh, harus sesuai desain interior eksterior yang ini. Nah, itu terkait dengan pengalaman manusia. Nah, terkait dengan pendidikan, tentu kita tidak bisa mengabaikan aspek-aspek keindahan, gitu ya. Aspek-aspek sesuatu itu indah, aspek-aspek keindahan yang dimiliki oleh manusia ketika kita memberikan ruang kelas kepada peserta didik misalkan. Kita tentu akan menghindari ruang kelas yang kotor, yang kumuh, yang tidak tertata, yang pencahayaannya kurang, interiornya juga monoton dan lain sebagainya. Tentu sebisa mungkin itu akan kita hindari karena akan membuat peserta didik menjadi bosan, tidak semangat untuk belajar, tidak semangat untuk berdiskusi dan seterusnya. Nah, kaitan antara estetika dan pendidikan yang selanjutnya itu adalah estetika itu selalu berkaitan dengan jiwa seni yang itu terkait dengan kreativitas dan inovasi. Sama dengan pendidikan, bahwa tujuan utama pendidikan itu salah satunya adalah untuk memunculkan kreativitas, sikap kreatif dan inovatif yang dimiliki oleh siswa, yang kemudian terkait dengan hasil seni atau terkait dengan suatu objek yang dihasilkan oleh siswa tersebut yang bernilai seni, yang indah, yang itu sesuai dengan perspektif masing-masing pihak yang terkait. Jadi antara nilai yang terkait langsung dengan kreativitas manusia, inovasi manusia, jiwa seni manusia itu terkait langsung dengan praktik pendidikan yang memang ingin memunculkan kreativitas, membangun kreativitas siswa, membangun sikap inovasi siswa, dan memberikan siswa itu pengetahuan tentang seni yang baik. Nah, implikasinya memberikan definisi dan praktik yang jelas, mendalam tentang apa itu nilai baik. Jadi, implikasi dari kajian aksiologi tadi itu dalam dunia pendidikan, lembaga atau pendidik atau pemerintah atau masyarakat atau orang tua itu mempunyai definisi yang jelas menurut ukuran mereka tentang apa itu nilai baik, apa itu nilai tidak baik, apa itu bagus, apa itu tidak bagus, apa itu indah, apa itu tidak indah, dan seterusnya. Nah, kajian aksiologi yang selanjutnya itu adalah, tadi sudah sedikit saya singgung, menghasilkan anggapan bahwa
nilai yang dimiliki, yang dipahami oleh manusia itu harus diuji dan diintegrasikan ke dalam kehidupan manusia. Agar apa? Bahwa asumsi bahwa manusia itu bisa dididik dan diarahkan itu kemudian terlihat jelas dengan integrasi nilai yang kita pahami kepada peserta didik. Bahwa peserta didik itu yang awalnya tidak tahu cara makan yang baik, itu kemudian kita beri nilai tentang cara makan yang baik. Peserta didik yang tidak tahu cara memakai baju yang baik, itu kemudian kita beri nilai tentang cara memakai baju yang baik. Peserta didik yang awalnya tidak tahu tentang bagaimana akhlak ketika bertemu dengan guru atau orang tua, itu kemudian kita beri nilai tentang akhlak bertemu dengan guru dan orang tua. Nah, pembentukan tadi itu merupakan tugas utama pendidikan, implikasinya sampai ke situ. Dan yang terakhir, pendidikan harus memberikan pemahaman atau pengertian tentang baik, benar, bagus, buruk, dan sejenisnya kepada peserta didik. Baik teman-teman kelas filsafat pendidikan Islam, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk diskusi kita lanjutkan di WA Group. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.